saya mau menanyakan perihal overstay, Miss. Menanyakan perihal overstay. Kenapa overstay? Iya, kebetulan kan ada keluarga yang kemarin menyerahkan diri karena overstay. Dia menyerahkan diri ke imigrasi, Miss. Overstay di mana, sayang? Di Hong Kong. Terus? Iya, tapi sampai sekarang kan dia sudah 3 kali lapor ke imigrasi dan dikasih surat jalan begitu katanya, Miss. Terus? Nah, kemarin hari tanggal 18 Agustus 2025 katanya dia bilang ke saya ini adalah pemeriksaan terakhir dari imigrasi. Semoga bisa sehari gitu, Miss. Akan tetapi sampai sekarang dia belum ada kabar sama sekali, Miss. Oke, berarti kalau nggak ada kabar dia langsung diambil dan dipenjara. Begitu ya? Iya. Karena kalau sudah sidang yang terakhir dan keputusan dia melakukan kesalahan, pasti dipenjara dong. Kira-kira berapa lama, Miss, dia ditahan? Oh, kan saya nggak tahu kesalahan dia apa. Apakah dia kesalahannya hanya overstay saja, atau dia pernah mencuri, atau dia pernah jual ATM, atau dia pernah money laundry, atau dia pernah bertengkar, atau dia pernah menemukan ATM. Itu banyak sekali kasus-kasus yang kita tidak tahu. Dan yang harus diketahui adalah resiko orang kaburan adalah di penjara. Kalau kita mau menghubungi Nggak orang bisa. tersebut, Tidak bisa. Tidak bisa. Kan memang resiko orang kabur kan seperti itu sih. Seharusnya sudah tahu nih resikonya. oke. Berarti tidak ada kabar sama sekali, Miss. Tentunya tidak ada dong. Di penjara nggak sama kayak di Indonesia. Penjara Hong Kong tidak bisa. Dia menggunakan visa turis, dia overstay itu selama kurang lebih 3 bulan, Miss. Dia cowok atau cewek sih? Dia cowok. Oh, cowok. Iya. Ya, apalagi dia visa turis datang ke sini kan dijanjikan pekerjaan tentunya dia ditangkap. Iya. Kemarin dia ditangkap sih katanya, Miss. Akan tetapi dia langsung menyerahkan diri ke imigrasi waktu itu. Karena gini Mbak, ada yang bohong sama saya, dia nggak ditangkap ceritanya, tapi pada kenyataannya ditangkap. Kita kan nggak tahu keadaan aslinya. Kita kan percaya dia ngomong nih. Tapi kejadian kemarin itu kayak orang Bali itu ternyata pernah menemukan ATM. Jadi kenapa kasusnya panjang? Karena kalau yang biasa-biasa aja kalau menyerahkan diri, punya tiket dipulangkan. Tetapi kalau ini menurut saya luar biasa gitu loh. Karena biasanya anak-anak yang turis saja menyerahkan diri, punya tiket pulang, disidang, di backlist, nggak boleh datang ke Hong Kong gitu aja. Tetapi kalau sampai di penjara pasti ada kriminal yang tidak disebutkan di situ. Jadi kan 3 kali dia ke imigrasi. Hari pertama dia datang, dia dikasih surat jalan, cuma sebentar di imigrasi katanya, nggak sampai berhari-hari. Dan kemarin terakhir pemeriksaannya ini sudah hari yang ketiga, Miss, belum ada kabar. Ya berarti di penjara. Berarti tidak sesimpel itu. Makanya orang tua juga sulit buat menghubungi, Miss. Tidak sulit, tidak akan bisa. Bukan sulit, tidak akan bisa menghubungi saat masuk penjara Hong Kong. Kecuali dia di penjara lama. Karena di penjara itu ada yang 15 tahun loh. Ada yang 20 tahun juga di dalam penjara. Kan kita nggak tahu kasus dia apa. Dan di Hong Kong itu privacy banget, nggak akan dikasih tahu masalahnya apa. Jadi saya nggak berani nih ikut campur tentang kasus-kasus yang ada. Karena kita nggak tahu. Berarti kalaupun kita sekalinya menanyakan ke KJRI itu nggak bisa ya, Miss? Nggak bisa, KJRI kan nggak tahu. Apalagi dia tidak terdaftar di KJRI. Dia kan cowok, pingin cari kerjaan di Hong Kong, udah dikasih tahu nggak ada kerjaan cowok di Hong Kong, nggak percaya. Ingin nyoba, ya nggak apa-apa sih. Sekalian biar tahu nih, bahwa nggak ada job cowok di Hong Kong. Adapun
1000 banding 1 atau 10.000 banding 1. Gitu ya. Ha-ha. Paham ya? Iya. Ha-ha. Terima kasih ya. Ada yang lain lagi? Kalau ada perihal lain tak telepon ya, Miss, gak apa-apa ya. Siap, terima kasih sayang. Yuk, bye-bye. Ya. Seminggu sekali bisa telepon keluarga, tapi bukan IDD. Ya, jangan salah ya. Jadi Hong Kong tidak akan memberikan IDD. Kalau mau telepon itu orang di sekitar sini itu cuma berapa menit saja. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah di penjara itu 1 minggu sekali boleh telepon keluarga yang ada di Indonesia. Jangan menggiring opini ya. Boleh telepon, tetapi itu harus izin. Dan seminggu sekali itu orang yang ada di Hong Kong sini, bukan yang ada di Indonesia. Jadi jangan menggiring opini ya teman-teman ya. Kalau kamu tahu cuma separuh, jangan menggiring opini yang lain. Karena orang-orang yang ada di penjara itu ada yang 15 tahun. Ada yang 10 tahun orang Indonesia juga. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Setiap negara punya aturan sendiri-sendiri. Jangan menggiring opini. Nanti keluarganya nunggu-nunggu, terus mereka akan menyalahkanmu. Jadi jangan ikut campur. Kalau cuma tahu separuh katanya dan kamu tidak pernah mengalami, jangan. Karena saya sendiri datang ke penjara dan menanyakan apakah kalian bisa telepon keluarga. Nggak bisa, misalnya lokal saja. Kalau ingin ngasih tahu keluarga itu pakai surat. Suratnya itu harus dibaca. Jadi suratnya itu harus dibaca oleh pegawai yang ada di sana, dibaca oleh KJRI, baru KJRI mengirimkan ke Indonesia. Jadi jangan sok tahu, jangan menggiring opini. Satu-satu negara punya aturan. Jadi kalau kalian tidak pernah ikut sidang, kalau kalian tidak pernah tahu, jangan. Tulis surat aja itu harus dibaca oleh pegawai. Pegawai dikirimkan KJRI, KJRI dikirimkan ke keluarganya, itu semua membaca. Jadi jangan menyepelekan hukum yang ada di Hong Kong. Kenapa saya selalu bilang Hong Kong itu beda. Hong Kong itu beda dengan negara-negara lain. Hong Kong sangat ketat sekali. Jangan uji nyali. Jangan pernah mengambil barang orang jatuh di bis ataupun dimanapun, karena kelacak. Beda ya kalau di Indonesia, transferan uang salah pun nggak bisa kembali. Di Hong Kong bisa dituntut loh. Jadi jangan menggiring opini bahwa di penjara itu mudah, enak, aksesnya enggak ya. Cuman di Hong Kong itu ada penjara luar. Jika penjaranya penuh, kalian tuh boleh di penjara luar. Itu pun tergantung dari keputusan hakim. Paham sampai di sini ya? Dan juga di Cina. Di Cina kalau sudah barang-barang terlarang, hukumannya itu seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Jangan dibilang bahwa oh karena dia tidak tahu, karena dia TKW, karena ini nggak ada hukum spesial di sini, semua sama, pukul rata. Gak percaya sih, boleh dicoba ya.